Ya, pemirsa, jumlah utang pemerintah dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan dan secara historikal sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo tercatat utang pemerintah meningkat 146,74%. Selengkapnya kita akan simak dalam infografik berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati dari sisi utang pemerintah sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ya, ini adalah Oktober 2014 lalu. Kita lihat jumlah utang pemerintah tercatat sekitar 2.601,16 triliun rupiah. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019, ini masih di bulan yang sama yaitu Oktober 2019 menjadi 4.756,13 triliun rupiah. Jadi bisa dikatakan ini naik 2 kali lipat ya dari Oktober 2014 sampai dengan 2019. Kemudian kita lihat di bulan Mei 2021 yang seperti tadi sudah kita bahas bersama dengan rekan Mangi, begitu peningkatannya bahkan melonjak lebih jauh 6.418,15 triliun rupiah. Ya, selain jumlah utang yang meningkat, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto juga tercatat meningkat, khususnya di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini, di mana rasio utang pemerintah terhadap PDB di bulan Oktober 2019 sebesar 29,87%. Kemudian pada bulan Mei 2021 atau tahun ini tercatat 40,94%. Ya, sementara dari total 6.418,15 triliun rupiah utang pemerintah yang tercatat saat ini, ya sebagian besar berasal dari surat berharga negara. Adapun jumlah utang dari SBN tercatat sebesar 5.580,02 triliun rupiah, sementara sisanya berasal dari pinjaman mencapai 838 triliun rupiah. Dan salah satu kekhawatiran sejumlah kalangan terkait dengan besarnya utang pemerintah, yakni jumlah yang harus ditanggung oleh tiap-tiap penduduk Indonesia dengan besarnya utang tersebut. Kita akan simak selengkapnya dalam infografik selanjutnya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda, ini kita coba simulasikan begitu, kita coba bagaimana sampaikan jumlah tanggungan per jiwa ini dari penduduk Indonesia untuk utang pemerintah. Kita lihat jumlah utang sekitar 6.418,15 triliun rupiah. Adapun jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,2 juta jiwa. Sehingga kalau kita analogikan begitu ya, tanggungan tiap penduduk Indonesia saat ini yang harus menanggung utang pemerintah mencapai 23,75 juta rupiah per orang. Itu dia. Jadi memang 23,75 juta orang itu dia yang harus ditanggung ya, per orang maksud saya. Ya, di sisi lain, Badan Pemeriksa Keuangan sebelumnya juga telah dibahas ya, yang juga mengkhawatirkan kesanggupan pemerintah untuk melunasi utang dan juga bunga utang yang terus membengkak sejak beberapa waktu terakhir. BPK juga mengkhawatirkan rasio utang terhadap produk domestik bruto yang juga terus meningkat. Ketua BPK Agung Firman Sampurna juga menyatakan pemerintah semakin jor-joran untuk berhutang akibat kebutuhan pendanaan dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 dan juga berdampak pada pertumbuhan utang serta biaya bunga yang harus ditanggung oleh pemerintah sudah melampaui dari pertumbuhan PDB nasional. Agung menilai hal inilah yang memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan dari sisi kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan juga bunga utangnya. Ya, berbicara mengenai risiko utang pemerintah, lantas bagaimanakah posisi utang tersebut jika dilihat dari sejumlah indikator? Kita akan simak dalam informasi berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan kembali, ini adalah rasio utang pemerintah di tahun 2020. Kita lihat rasio utang pemerintah terhadap negara, ini kalau kita lihat chartnya, pie chart dengan warna biru mencapai 369%. Adapun rasio utang pemerintah terhadap penerimaan transaksi berjalan sekitar 46,77% ya. Jadi perbandingan yang besar sekali, rasio utang pemerintah terhadap negara itu 369%.
Ya, besaran rasio utang terhadap penerimaan tersebut nyatanya lebih tinggi dari rekomendasi Dana Moneter Internasional atau IMF, yakni sebesar 90 hingga 150%. Selain itu, besaran debt service ratio terhadap penerimaan transaksi berjalan di tahun lalu juga melampaui batasan rekomendasi IMF yang dipatok sekitar 25 hingga 35%. Dan dalam hal pengelolaan utang pemerintah ini, BPK merekomendasikan pemerintah agar mampu mengendalikan pembayaran cicilan utang pokok dan juga bunga utang melalui pengendalian utang secara hati-hati. Menurut BPK, pengendalian ini pun harus dilakukan sambil meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi perpajakan. Ya, tentunya kita pun berharap pemerintah mampu mengelola utang dengan baik agar utang yang ada tidak akan menimbulkan problema besar di kemudian hari. Ya, pemirsa, demikian update ya mengenai kondisi utang pemerintah Indonesia saat ini, dan semoga juga kita semua bisa melalui pandemi COVID-19 ini dengan mulus begitu, dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang juga tetap terjaga sambil di sisi lain kita memaintain utang yang dimiliki oleh negara sampai saat ini. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan kembali dengan segmen IDX Entertainment.